Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mendengarkan kajian dari Gus Baha yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Terus balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Nama ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngetika, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satupun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah hukul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus di antara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bakok mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroya. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroya. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud itu begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya piye, pokoknya kenyataannya. Masa gak memeki Kanjeng Nabi. Terus di cerita itu ditara itu. Lala pas maghrib itu Nabi maos watur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal fakhril masyur. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian imami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min ghairi syai'in. Nawa am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menamakan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka yang
mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi. Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumbutan kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini pun la ilah. Karena terus, itu para syurahul hadis, para penyarahnya ngendikan, hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah kira dia mu'anas atau mudzakkar, buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Gue stres, nanti stres meneh, gue ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dewe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rada-rada kampanye bela Mbak Mutamadin nggih bela standar. Kira usah kuwatir nek ujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ya, ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan dalam kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Dia semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Ya Mas ya Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makam ya seneng lah, kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi kok seneng karo santri deres. Nah, kecuali deresnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene, mergo ngindari keamanan, nah ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, Bang Mutamakin pelindung kanggo ono-ono. Terus akhirnya wujud hitam takok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua.
Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan diroya. Terus balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal tuh, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Nama ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satupun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata ilmu. Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah hakul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus di antara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bakok mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa? Iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroya. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroya. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud itu begini. Kalau nate mau teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair ini nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya piye, pokoknya kenyataan ini. Masa gak memeki kanjeng Nabi. Terus di cerita itu ditara itu. Lala pas maghrib itu Nabi maus wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal fakhril masjur. Nabi maus. Dia maus normal mawon. Kalian imami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maus am khuliqu min ghairi syai'in. Nawa am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka yang
mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi. Bala yukinun. Mereka juga gak yakin. Ini kumboten kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini pun la ilah. Karena terus, itu para syurahul hadis, para penyarahnya ngendikan, hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserah lah dia mu'anas atau mudzakkar, buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nanti stres meneh ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'asiru syai'an. Dewe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'asiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak wujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang? Akhirnya diteruskan bakok, wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut, beliau nulis. Maksud kula niki rada-rada kampanye bela Mbak Mutamakin nggih bela Stanton. Kira usah kuwatir nek pujian wujud kita mbak kok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan dalam kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Dia semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Ya mas ya Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makom ya seneng lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi kok seneng karo santri deres. Nah, kecuali deresnya mergo ape melanggar pondok mojok rene mergo ngindari keamanan nah ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan Bang Mutamakin pelindung kanggo ono-ono. Terus akhirnya wujud kitam takok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hadis. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua.
Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan diroya. Terus balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Nama ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami' Sahih Al-Bukhari, disebut As-Sahihul Kutub ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satupun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata ilmu. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah hakul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bakok mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroya. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroya. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud itu begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya piye, pokoknya kenyataan ini. Masa gak memang ikat Nabi. Terus di cerita itu ditara itu. Lala pas maghrib itu Nabi maos watur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal bakhril masyur. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian imami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min ghairi syai'in. Nawa am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi am khalaqus samawati wal ardh. Apa betul mereka yang
mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi. Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumboten kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini pun la ilah. Karena terus, itu para syurahul hadis, para penyarahnya ngendikan, hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserah lah dia mu'anas atau mudzakkar, buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Gue stres, nanti stres meneh, gue ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu layu asiru syai'an. Dewe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? Layu asiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak wujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok, wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rada-rada kampanye bela Mbak Mutamakin nggih bela Stanton. Kira usah kuwatir nek ujian wujud kita kok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ya, ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyak juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan dalam kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Dia semua takut yang bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, orang apa enggak? Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makam ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Lah saya Nabi kok seneng karo santri deres. Nah, kecuali deresnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene, mergo ngindari keamanan, nah, ini ora bener. Lah bareng ditangkep keamanan, Bang Mutamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kitam takok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua.
Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan diroya. Terus balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal ya. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Nama ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satupun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata ilmi. Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah hakul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus di antara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita mbakok mukhalafatul lihawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroya. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroya. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud itu begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas, singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu, Jubair nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya piye, pokoknya kenyataannya. Masa gak memeki Kanjeng Nabi. Terus di cerita itu ditara itu. Lala pas maghrib itu Nabi maos watur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal bakhril masjur. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian imami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min ghairi syai'in. Nawa am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menamakan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ardh. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta
kita itu ikut menciptakan langit dan bumi. Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumbutan kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini la ilah. Karena terus, itu para syurahul hadis, para penyarahnya ngendikan, hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah dia mau anas atau mudzakkar, buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Gue stres, nanti stres meneh, gue ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dewe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok, wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rada-rada kampanye belo Mbak Mutamadin nggih belo sedanten. Kira usah kuwatir nek ujian wujud kita kok diarani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ya, ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan dalam kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Dia semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Ya Mas ya Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makam ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Lah saya Nabi kok seneng karo santri deres. Nah, kecuali deresnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene, mergo ngindari keamanan. Nah, ini ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, Bang Mutamakin pelindung kanggo ono-ono. Terus akhirnya wujud hitam takok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan di
Kalau balik malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan diroyah. Terus balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal tuh, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Nama ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, tahaqul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus di antara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Ya, nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bakok mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa? Iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud itu begini. Kula nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair ini nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya biye, pokoknya kenyataan ini. Masa gak memang kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditara itu. Lala pas maghrib ini Nabi maus watur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal fakhril masyur. Nabi maus. Dia maus normal mawon. Kalian imami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maus am khuliqu min ghairi syai'in. Nawa am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menamakan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Mereka juga agak yakin.
Niku mboten kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatir. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilaha. Karena terus, itu para syurahul hadis, para penyarahnya ngendikan, hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserah lah, jangan dia mu'anas atau mudzakkar, buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Gue stres, nanti stres meneh, gue ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dewe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rada-rada kampanye bela Mbak Mutamadkin nggih bela sedanten. Kira usah kuwatir nek ujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan dalam kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan, nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu. Sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi, melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Ya Mas ya Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makem ya seneng. Kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi kok seneng karo santri deres. Kecuali deresnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene, mergo ngindari keamanan. Nah ora bener. Lah bareng ditangkep keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kitam. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa?
diroyah. Terus balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal tuh, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Nama ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satupun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah hakul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus di antara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bakok mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa? Iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud itu begini. Kalau nate mau teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya piye, pokoknya kenyataan ini. Masa gak memang Kanjeng Nabi. Terus di cerita itu ditara itu. Lala pas maghrib itu Nabi maus wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal fakhril masyur. Nabi maus. Dia maus normal maut. Kalian imami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maus am khuliqu min ghairi syai'in. Nawa am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumboten kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah.
Ya Rasulullah, kada qalbi ayatir. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini pun la ilah. Karena terus, itu para syurahul hadis, para penyarahnya ngendikan, hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah jangan dia mu'anas atau mudzakkar buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nanti stres meneh ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'asiru syai'an. Dewe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'asiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak wujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok, wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rada-rada kampanye bela Mbak Mutamadin nggih bela Stanton. Kira usah kuwatir nek pujian wujud kita mbak kok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Dia semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Ya mas yang Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makom ya seneng lah, kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi kok seneng karo santri deres. Nah, kecuali deresnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene, mergo ngindari keamanan, nah ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, Bang Mutamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kitam takok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hadis. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan diroya. Terus
balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Nama ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Shahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satupun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang Kitabul Ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah hakul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus di antara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita mbakok mukhalafatul lihawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat napa iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroya. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroya. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku diterangkan. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud itu begini. Kalau nanti mau setengah kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas, singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditara itu semuanya sepakat begitu, Jubair nginep di masjid. Kira usah takut hukumnya piye, pokoknya kenyataannya. Masa gak memeki Kanjeng Nabi. Terus di cerita itu ditarik itu. Lala pas maghrib itu Nabi maus watur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal bakhril masyur. Nabi maus. Dia maus normal mawon. Kalian imami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maus am khuliqu min ghairi syai'in. Nawa am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menamakan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumboten kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah.
Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini la ilaha illallah. Karena terus, itu para syurahul hadis, para penyarahnya ngendikan, hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserahlah dia mau anas atau mudzakkar, buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Gue stres, nanti stres meneh, gue ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dewe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak wujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan 1, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor 2? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok, wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut, beliau nulis. Maksud kula niki rada-rada kampanye bela Mbak Mutamadin nggih bela standar. Kira usah kuwatir nek ujian wujud kita mbak kok diarani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ya, ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ono ke manggon kajen yo bid'ah, Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan dalam kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Dia semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong ya. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Ya Mas ya Nabi ora pirsa terus roh kangkang deres ning makam ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Lah saya Nabi kok seneng karo santri deres. Nah, kecuali deresnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene, mergo ngindari keamanan. Nah, ini ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, Bang Mutamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud hitam. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu fi nafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan diroya. Terus